Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari lantai 11 dan menyambar ke lantai lainnya. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya. Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta, tim pemadam kebakaran masih bersiaga dan juga melakukan proses pendinginan. Sementara itu hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Hingga pagi ini sejumlah mobil pemadam kebakaran masih terparkir di sekitaran gedung Bapenda pasca kebakaran yang terjadi pada Jumat malam. Api pertama kali muncul di lantai 11 gedung Bapenda pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Api pun berhasil dipadamkan pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran dari 5 wilayah Jakarta dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Bahkan petugas juga mengerahkan 2 unit mobil Bronto Skylift untuk menjangkau titik api yang ada di lantai 11 hingga lantai 16 gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun seorang pria sempat terjebak di lantai 15. Korban pun berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kondisi lebih lanjut. Kan kalau pukul 21 setahu saya ini udah selesai ya pekerjaan kantor ya. Kira-kira seperti itu. Pak, penyebab awal Pak sudah diketahui? Seperti dalam penyelidikan kami juga belum bisa memastikan, gitu ya. Kami belum memastikan dari lantai berapa dan sebagainya. Tapi yang pasti yang terbakar itu dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16. Jadi Pak, ini bisa dijelaskan Pak, ini gedung Bapenda aja atau ada ruangan lain sih Pak yang terbakar Pak? Ada sepertinya multi ya, ada Bapenda, ada BPAD ya, setahu saya itu. Pak, infonya apa benar sedang terjadi renovasi Pak di lantai atas itu Pak? Mungkin nanti bisa dipertanyakan ya sama teman-teman ya. Kebetulan tadi sore juga saya rapat di sini di bawah, tapi tidak sempat naik ke atas gitu ya. Pak, sejauh ini sudah terinfo ada beberapa korban mungkin yang terjebak atau sudah dievakuasi semua atau bagaimana Pak? Sementara terinfo 1 tadi di lantai 15. Dan kami sudah evakuate, tadi saya sampaikan di awal, ada 1 itu dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisinya gimana Pak? Alhamdulillah tadi saya lihat sih saturasinya bagus ya. Saya tadi perhatikan makanya memastikan itu. Pak, ini bisa dijelaskan. Kenapa? Ya oksigen pasti ya untuk memulihkan. Ya pemirsa, lantas bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran di gedung Bapenda Jakarta? Sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di sana. Baik, selamat siang Kea. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada korban yang ditemukan lainnya? Silakan.
Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di depan gedung Bapenda Jakarta, tidak ada korban yang telah ditemukan atau hanya satu korban yang sebelumnya terjebak di lantai 15 dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan Jakarta. Dan untuk situasi terkini di Jalan Abdul Muiz ini masih belum bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga diminta untuk warga yang biasa melalui Abdul Muiz ini untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan untuk di kawasan ini sendiri masih banyak mobil pemadam kebakaran yang berjaga dan juga masih ada beberapa anggota dari pemadam kebakaran yang melakukan penyisiran di gedung Bapenda ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi gedung Bapenda setelah akhirnya sudah berhasil dipadamkan oleh lebih dari 180 anggota pemadam kebakaran yang telah berjaga dan juga melakukan pemadaman dari pukul 10 malam hari Jumat lalu hingga pukul 3 dini hari pada Sabtu hari ini. Memang jika kita hitung sudah 5 jam proses pemadaman berlangsung, dan untuk saat ini masih dalam proses pendinginan dan juga masih dalam proses penyisiran, di mana anggota pemadam masih berada di sekitaran lantai 11 hingga lantai 16 untuk mencari apakah masih ada dan juga memastikan apakah masih ada korban ataupun titik-titik api yang ditemukan. Memang untuk olah TKP sendiri, Nata dan juga pemirsa, baru akan dilaksanakan setelah dari pihak pemadam kebakaran menyatakan bahwa gedung Bapenda telah dinyatakan aman dari kebakaran. Dan untuk saat ini pun masih belum terlihat dari pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP, karena nanti olah TKP akan dilakukan oleh tim dari Mabes Polri, yakni tim Puslap 4 yang nantinya akan menguak apa yang menjadi penyebab utama kebakaran di gedung Bapenda ini. Memang untuk saat ini dari pihak pemadam tadi kami berdialog masih menduga api keluar ataupun terlihat dari lantai 11 gedung Bapenda Jakarta. Dan untuk saat ini pun dari total kendaraan pemadam yang berjaga di sini masih ada sekitar 20 unit mobil pemadam yang bersiaga dan juga beberapa anggota dari tim damkar masih bersiaga di sini. Sebelumnya memang dari hari Jumat kemarin dikerahkan sebanyak 39 unit mobil pemadam kebakaran dari 5 wilayah di Jakarta, dan juga dari hal tersebut hingga saat ini pun masih dalam proses untuk pendinginan, dan nantinya jika ada informasi terbaru kami akan sampaikan pada Nata dan juga pemirsa. Sementara itu Nata, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dea Rosa melaporkan langsung dari gedung Bapenda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 bulan setelah kapal tongkang pengangkut batu bara karam di perairan Pangandaran, perkembangan kasus ini pun masih menjadi sorotan. Kemudian berbagai pihak mendesak pemerintah mempercepat hasil uji laboratorium serta mengusut penyebab insiden tersebut. Kapal tongkang yang mengangkut sekitar 8.000 ton batu bara karam di perairan Pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Lokasi karam yang berdekatan dengan kawasan konservasi penyu memunculkan kekhawatiran terhadap dampak bagi lingkungan. Menurut Yayasan Raksa Bintana, keterlambatan hasil uji laboratorium mempengaruhi langkah penanganan dan juga kegiatan konservasi. Sementara itu pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama dengan DPRD berencana membentuk satuan tugas untuk memperkuat koordinasi penanganan. Pengawalan atau lidik dari APH ya, aparat penegak hukumnya selama proses ini berjalan, juga mereka kami tuntut untuk melakukan lidik secara sungguh-sungguh, jadi tidak ada main mata antara APH dengan pihak perusahaan atau dengan pihak manapun gitu, untuk tegak lurus lidik di kasus ini gitu, di dalam perkara ini. Karena ini meskipun kita bicara mengenai kebencanaan atau misalkan kecelakaan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya dugaan kelalaian di dalamnya. Pemirsa, viral truk tronton bermuatan besi mengalami jumping hingga bagian belakang nyaris menyentuh aspal saat melaju di tanjakan Labuan Batu, Sumatera Utara. Untungnya tronton berhasil dikendalikan hingga tidak menimbulkan korban.
Truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi terangkat dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depan terangkat menjulang ke atas. Waduh, oke. Awas, satu. Beruntung supir truk bisa mengendalikan kendaraan hingga melewati tanjakan dengan selamat. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Sejak 3 hari terakhir, kebakaran hutan dan juga lahan mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman, dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Petugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.